Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya bagi di sana yang nontonnya malam dan selamat siang bagi yang nontonnya siang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal bagaimana caranya supaya menekan subscriber dan sedikit viewers. Kenapa subscriber itu sedikit? Karena disengaja. Kenapa viewersnya sedikit? Karena sengaja. Tidak ada diedit, bukan video hiburan juga. Ini adalah video pelajaran untuk dikhususkan bagi para siswa yang mumpuni untuk memahami materi sosial, materi agama, dan materi mengenai spiritual. Di sini saya memiliki buku yang berjudul Berjalan Menuju Langit, dan lihat perhatikan gambarnya dengan seksama. Belakang saja lebih jelas. Dapat diketahui saya bermimpi mengunjungi tempat yang seperti ini dan mereka berkata, ini adalah planet Namek. Itu pun saya bertanya, di manakah ini? Kamu di planet Namek. Di sana tepatnya seperti di film Avatar, pulau-pulaunya pada terbang dan ketika saya mencoba untuk terjun ke bawah jurang, ternyata saya pun terbang. Mengapa saya terbang? Karena di sana kondisinya cukup menyesuaikan untuk manusia bisa beradaptasi dengan alam, sehingga kekuatan manusia akselerasi selnya cepat, kemampuan otak pun meningkat. Kemampuan otak meningkat hingga 40% dan akselerasi sel bisa aktif sampai 80%. Sehingga membuat manusia dapat menolak perputaran atom yang tadinya dari kanan ke kiri jadi kiri ke kanan, sehingga bisa anti gravitasi. Begitupun semua makhluk atau benda ketika ia melawan hukum gravitasi, maka ia akan terbang. Itu adalah pembukaan dari saya, mimpi dari saya. Mimpi itu bisa dianggap nyata hanya untuk pribadi dan bisa dianggap khayalan untuk orang-orang yang menyukai film science fiction. Fiksi namanya juga. Padahal ketika itu saya tidak suka Dragon Ball. Nonton Dragon Ball pun saya jarang. Namun kenapa mimpinya bisa seperti itu? Harus diterjemahkan ulang. Banyak simbol. Saya sudah menjelaskan awal dari halaman buku ini menceritakan apa di kolom prolognya, halaman 1 dan 2. Sekarang saya akan menceritakan di bagian epilognya. Prolog, epilog. Kalau prolog itu ada di awal, halaman 1 dan 2. Kalau di epilog itu ada di halaman akhir, halaman 91. Kita mulai saja, epilog. Di sini dikatakan bagaimana caranya berzinah. Berzinah itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang sepi, kesepian, lonely. Namun tidak dilakukan oleh orang-orang yang diawasi. Diawasi oleh siapa saja. Seorang pemuda menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, izinkan saya berzina." Orang-orang berteriak mendengar permintaan itu. Tetapi Rasulullah berkata, "Suruh dia mendekat kepadaku." Karena bertanyanya pada saat itu agak berjarak. Pemuda itu mendekat dan duduk di hadapan Nabi. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu izinkan orang lain menzinahi ibumu?" Dia pun berpikir. Segera pemuda itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Begitu juga orang lain, tidak mengizinkan orang lain menzinahi ibu mereka." Nabi bertanya lagi, "Sukakah kamu bila perzinahan itu terjadi terhadap anak perempuanmu?" Lalu dia pun berpikir kembali. "Tidak," kata pemuda itu. "Begitu pula orang lain," kata Nabi. "Tidak ingin perzinahan itu terjadi terhadap anak perempuan mereka."
Beliau bertanya lagi, "Sukakah kamu bila perzinahan itu terjadi pada saudara perempuanmu?" Begitulah seteruslah, begitulah seterusnya. Rasulullah bertanya. Jadi, setiap wanita yang akan dizinahi oleh pemuda itu memiliki keterkaitan persaudaraan yang dimiliki oleh manusia, seperti ibu. Apakah mungkin manusia tidak punya ibu? Tidak. Kemudian keterikatan anak. Apakah mungkin seorang anak perempuan tidak memiliki ayah? Kemudian keterikatan antara saudara dan saudari. Apakah mungkin seorang perempuan tidak memiliki saudara dan saudarinya? Semua seperti itu dipikirkan ulang, bagaimana jika, what if. Bedanya ketika orang biasa memberitahukan bagaimana jika kepada orang lain atau kepada teman sendiri, bagaimana jika itu tidak akan terbayang. Namun kelebihan Nabi di sini ketika memberitahukan bagaimana jika ada orang lain menzinahi ibumu, seketika pemuda itu pun langsung terbayangkan dengan sangat jelas vision, gambaran, dan dia pun langsung seram, langsung pucat gambarannya. Gak mau, bagaimana jika saudarimu menzinahi, bagaimana jika orang lain menzinahi saudarimu, sama juga tidak mau. Nah, di situ Nabi bukan hanya memberikan nasihat saja, namun memberikan vision, gambaran ke depan, vision, sehingga pemuda itu pun membayangkan bayangan yang tampak tidak biasa. Kelebihan Nabi berkata sampai ke hati, sampai ke vision, sampai ke penglihatan alternatif namanya. Karena dia hidup di realitas yang belum melakukan perzinahan. Ia sudah niat, dan Nabi memberikan gambaran, jika kamu melakukannya, yang akan terjadi adalah ada yang kecewa, yaitu ibu dari korbannya, ada yang akan kecewa, yaitu saudari dari saudara-saudaranya, ada yang akan kecewa, yaitu siapa? Ayah dari anaknya. Pikirkan ulang, pikirkan ulang, dan akhirnya kita lihat apa yang akan terjadi. Lanjutkan. Untuk semua pertanyaan Rasulullah, pemuda itu menjawab, "Tidak," karena panjang pertanyaannya. Lantas Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada dada pemuda itu seraya berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya mengangkat tangan, tapi Rasulullah SAW memberikan contoh menempelkan pada yang sakit. Karena pemuda ini angan-angannya ada di dalam dada, dan dada itu ada jantung, dan jantung ada aliran darah, dan setan mengalir pada aliran darah manusia, sehingga Nabi pun menempelkan ke dada pemuda tersebut seraya berdoa, "Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosa-dosanya, peliharalah kehormatannya." Setelah itu, tidak ada yang paling dibenci pemuda itu selain perzinahan. Karena ketika Nabi berkata perumpamaan what if dan penglihatan kepada pemuda itu jika ibunya dizinahi, pemuda itu pun sudah takut. Ditambah dengan Nabi mendoakan kepada dirinya melewati sentuhan Nabi ke dalam dadanya, ditempel. Sehingga pemuda itu pun merasa kesejukan, keberkahan, sentuhan dari Rasulullah SAW, dan ketika itu tidak ada sesuatu yang dia benci melainkan perzinahan. Setelah itu tidak ada yang paling dibenci pemuda itu selain perzinahan. Syekh Rashid Ridho diambil dari majalah Syiar Agustus 2007. Ini cerita yang ada di majalah, dan cerita yang ada di majalah ini diambil dari hadis, dan hadis diriwayatkan oleh para sahabatnya. Jika kalian ingin mempelajari hadis, lihatlah matannya. Matan itu adalah isinya. Jika isinya tidak masuk akal, kita harus mengkritisi, kita harus mempertanyakan, apakah hadis ini betul atau tidak. Ciri-ciri hadis yang sangat
fenomenal atau sangat bisa dipercayai adalah hadis yang tidak memecah belah umat. Jika ada hadis yang memecah belah umat, maka tidak termasuk pada kategori hadis yang sahih. Contohnya adalah 73 golongan akan masuk neraka, yang akan selamat adalah satu golongan. Nah, itu akan memperpecah dan akan mengakui akulah yang kelompok yang paling benar. Tidak. Padahal yang kelompok paling benar adalah kelompok yang tawadhu. Walaupun yang satu itu merasa paling benar, kelompok satu merasa paling benar dan merasa diselamatkan oleh Rasulullah, sedangkan kelompok yang 73 itu tawadhu semua, menyerahkan segala keputusannya kepada Allah, maka yang akan masuk neraka adalah orang yang tidak tawadhu, karena tawadhu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak tawadhu, apalah yang akan terjadi, yaitu perpecahan. Perpecahan itulah yang dapat mengakibatkan kematian sia-sia bagi kelompok manusia. Dilanjut, esensi iman ialah hadirnya Tuhan dalam diri. Esensi itu fitrahnya, sudah jadinya, itu esensi. Kalau eksistensi adalah dibuat oleh kita. Jadi esensi iman, fitrahnya iman, pada mulanya iman ialah hadirnya Tuhan dalam diri. Itu pada mulanya. Filsuf muslim telah lama mempelajari persoalan ini. Mereka menyebutnya ilmu huduri. Ilmu huduri ini adalah ilmu yang sudah hadir ketika manusia tercipta. Ilmu itu sudah ada pada manusia. Mereka menyebutnya ilmu huduri. Kita dapat mengetahui Tuhan secara akli dan nakli. Di ilmu huduri ini ciri-cirinya, mengapa kita bisa langsung percaya Tuhan, mengapa kita tiba-tiba saja langsung, wah, saya sangat tersentuh oleh Tuhan, Tuhan saya adalah Allah. Mengapa kita begitu yakin? Semua ini dikarenakan karena dalil akli. Kita menerima dengan akal kita, belum pada taraf logika ya, dengan akal kita. Selanjutnya, jika sudah dewasa nanti, setelah mempelajari ilmu mantik, membedakan antara yang benar yang salah, antara benar, salah secara logika, baik, tidak baik secara etika, pantas dan tidak pantas secara estetika, barulah kita paham. Saya lebih memilih Islam dan saya lebih iman kepada Allah karena saya paham atas apa yang saya yakini. Itu adalah nakli, itu adalah keyakinan secara akli yang terdapat pada diri. Kemudian secara nakli, yaitu secara nafs, secara hadis Al-Quran, itu adalah secara nakli yang sahih, yang riwayatnya bagus, tafsirnya yang bagus juga, yang dikeluarkan oleh para ulama yang dipercayai. Tetapi pengetahuan tentang Tuhan seperti itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Hanya jika kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diri, kita akan mengalami perubahan. Saat kita hanya mengetahui teori akan sesuatu keimanan, teori keimanan saja, mau itu sekolah sampai S3 pun, sampai doktor, jika hanya mengetahui teori dan bisa mengajarkan juga padahal, tapi apa? Kalau tidak dirasakan oleh kehidupan kita, untuk apa kita mengetahui teori jika itu tidak bisa dirasakan pada kehidupan pribadi kita? Tidak bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Kita hanya mengetahui untuk diajarkan kembali, tapi tidak untuk dipraktekkan dan diresapi ke dalam diri. Itulah mengapa banyak para agamawan mengambil jalan lanjutan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik syariat itu. Bagaimana saya mengetahui syariat lebih dalam, sehingga sebagian dari agamawan beralih pada perjalanan sufistik, beralih pada perjalanan tarekat, supaya mengetahui
apa yang harus saya lakukan, apa yang ada di balik syariat ini, bagaimana supaya saya tidak memecah belah umat, bagaimana saya supaya supaya tidak terjerumus pada kelompok-kelompok yang memecah belah umat antara saudara saya dan saudara mereka. Itulah makna dan keuntungan mempelajari dan memperdalam ilmu syariat. Ilmu syariat itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan artinya meninggalkan kewajiban, dan syariat itu ditinggalkan maka hukumnya akan fatal. Jadi seseorang yang masuk ke dalam jalur tarekat supaya mendapatkan ilmu hakikat, ketersingkapan antara segala sesuatu, ia harus berusaha dan tidak boleh yang namanya semakin terpuruk, semakin memecah belah, semakin semakin dangkal, tidak bisa. Semakin dalam, semakin toleran. Semakin dalam, bukan semakin egois dan bukan semakin orang yang paling benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di sini semuanya dari kita masing-masing tidak memiliki kebenaran itu. Makanya Nabi mengajarkan tidak ada paksaan dalam agama. Amalmu amalmu, amalku amalku. Tugas manusia hanya mengingatkan, tidak bisa memaksakan. Itulah cara berteman dengan orang non-muslim atau tidak sekeyakinan dengan kita, namun tetap pertemanan tetap jalan. Suatu hari, seorang pemuda memulai belajar tasawuf. Tasawuf itu perjalanan menuju hakikat dari syariat, supaya ia lebih mendalam mempelajari syariat itu dan ia paham supaya masuk ke dalam hati. Padahal mempelajari syariat juga tidak apa-apa selagi ia aman. Aman dalam posisi tidak memecah belah dan tidak hasud. Jadi tasawuf ini untuk memperkuat keyakinan, keimanan, dan untuk supaya eh, supaya mensucikan hati, membersihkan jiwa, merasakan ketentraman, toleran. Ia ingin mengungkapkan cahaya ilahi, menangkap cahaya ilahi. Ia ingin Tuhan hadir pada dirinya. Ia datang menemui gurunya. Pelajaran pertama yang diberikan gurunya ialah agar ia salat malam. Kata gurunya, nanti malam kau salat malam. Dalam salat itu bacalah Al-Quran dan bayangkan aku, gurumu, berada di dekatmu dan mendengarkan bacaanmu. Biasanya ia selalu khatam Al-Quran bila salat malam. Lantas ia salat malam dan menghadirkan gurunya. Esoknya ia melapor, guru, aku hanya sampai 1 juz saja. Aku tidak menyelesaikan seluruh Al-Quran seperti biasanya. Ceritanya seperti ini. Pemuda itu di hari pertama dia sholat malam sendirian tanpa ada perintah dari siapapun, menyelesaikan seluruh Al-Quran khatam di 1 malam. All night khatam. Dia tidak merasa diperhatikan siapa-siapa. Itu sudah komitmen dan sudah jadi akhlak untuk dirinya sendiri. Di hari kedua, ia disuruh oleh gurunya, bayangkan aku sedang mengawasimu. Dan ternyata apa? All night is not yet. Belum selesai dalam 1 malam, tidak hatam. Dan dia hanya menyelesaikan 1 juz saja. Di hari kedua ini langsung balik lagi kepada gurunya. Wahai guru, saya hanya menyelesaikan 1 juz saja. Lalu gurunya berkata, balik lagi. Nanti malam, sholat lagi, baca Al-Quran. Bayangkan Rasulullah menyaksikan, mendengarkan bacaanmu. Oh ya, udah guru ke sahabat, maaf.
Nanti malam sholat lagi, baca Al-Quran, bayangkan para sahabat Nabi berada di dekatmu mendengarkan bacaanmu. Besoknya murid itu melapor. Nih di hari ketiga itu bayangkan di hadapanmu ada para sahabat. Sahabat Nabi. Lantas dia dia pulang lagi dan berkata, besoknya murid itu melapor pada gurunya, "Guru, 1 juz pun aku tidak selesai." 1 juz tidak selesai. Tidak hatam pada 1 juz di hari ketiga karena membayangkan sahabat. Ini sendiri ya. Kalau ini membayangkan guru, kalau ini membayangkan sahabat. Di hari keempat, oke, kamu balik lagi ke rumah, bayangkan Rasulullah menyaksikan dan mendengarkan bacaanmu. Lalu keesokan harinya dia pun datang kembali kepada gurunya. Pemuda itu melapor, "Wahai guru, hampir saja Al-Fatihah pun tidak selesai. Tidak satu surat pun, Al-Fatihah saja." Rasul. Dan di hari kelima, yang terakhir, nanti malam saat lagi ya, di hari kelima, baca Al-Quran, bayangkan Allah di dekatmu dan mendengarkan bacaanmu. Keesokan harinya pemuda itu tidak muncul, tidak mendatangi gurunya. Pemuda itu tidak datang melapor, gurunya mendengar kabar bahwa murid itu jatuh sakit. Jadi tidak bisa karena dia merasa dilihat oleh Allah. Gurunya mendengar kabar bahwa muridnya sakit. Ketika gurunya berkunjung, pemuda itu pun berkata ia sakit dan tadi malam ia hanya membaca iya karena berdua iya karena stain. Lalu ia pingsan. Iya karena berdua iya karena stain. Iya karena kudu wa iya karena stain. Nah di hari kelima iya karena berdua iya karena stain. Lalu ia pingsan, seterusnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di depan gurunya, di tungkulan, di hadapan gurunya, ia pun langsung meninggal. Lihatlah di hari pertama, jika kita sendiri, pemuda ini sendiri, ia bisa melaksanakan akhlaknya, kebiasaannya, rutinitasnya. Ketika ia guru merasa dilihat oleh guru, maka dia pun gugup. Kegugupan ini menghasilkan 1 juz saja dalam satu malam, tidak seperti biasanya 30 juz. Itu sangat merosot sekali ya, dari 30 menjadi 1 banding 30. Artinya kehilangan banyak. Sahabat saat merasa disaksikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, dia tidak 1 juz pun tidak selesai. Padahal 1 juz, contohnya juz amma, tidak selesai. Di hari selanjutnya, hari keempat, ketika dia merasa diperhatikan Rasul, Al-Fatihah pun nyaris tidak selesai. Untung saja selesai. Dan di hari kelima, dia pun langsung meninggal. Seraya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung lemas dan akhirnya pingsan. Dan ketika pingsan itu, langsung saja dia meninggal. Apa yang dapat kita petik pada pelajaran ini? Allah telah hadir dalam dirinya, menyaksikan dan mendengar pemuda itu membaca ayatnya, ayat Allah. Ia ternyata tidak mampu menghadapi kehadiran Tuhannya, yang tadinya ia idam-idamkan,
Mungkin latihan itu terlalu cepat, terlalu mendadak. Jadi jika kalian atau manusia berada pada taraf satu khatam akhlak yang bagus, maka untuk mencapai taraf yang lebih tinggi lagi, merasa diperhatikan oleh guru kita yang terhormat, dapat dilakukan secara perlahan-lahan supaya dapat mengkonsistenkan kebiasaan akhlak baik menyelesaikan satu khatam Al-Quran pada satu malam. Ini cerita beda dengan kita, atau jika kita mempunyai satu juz satu malam, dibiasakan sehingga dalam level selanjutnya ketika kita merasa diperhatikan oleh guru tidak berubah. Ketika kita merasa diperhatikan oleh para sahabat Nabi tidak berubah. Bahkan sampai diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak berubah. Makanya untuk menggapai jalan yang bertahap ada tahapannya. Agar mampu menerima dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam diri, bukan melalui jalur sholat seperti ini di malam hari, sunat yang begitu berat untuk dilakukan secara mendadak. Jika bertahap, jadinya seperti ini, kita harus berlatih pelan-pelan, setahap demi setahap. Berikut ini beberapa latihan yang dapat dilakukan. Pertama, awalilah hari dengan zikir secara lisan dan atau dalam hati. Allah, Allah, Allah. Zikir itu adalah aktivitas jiwa, aktivitas ruhani. Tidak ada orang yang tahu apa yang kita katakan, tidak ada orang yang tahu apa yang kita ucapkan di dalam hati. Itu adalah dimensi ruhani. Jika sholat, puasa, itu adalah dimensi fisik. Semua orang dapat melihat orang lain sholat, semua orang dapat melihat puasa, dilihat juga lagi buka bersama, tapi tidak semua orang, bahkan tidak satu orang pun mengetahui orang lainnya berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asma-asma Allah. Nah, itu yang pertama. Sekian dari saya pada bagian pertama, melatih diri untuk menjadi suci dengan perlahan-lahan memperhatikan keesaan Allah dan berkata Allah, Allah, Allah dalam hati atau sir dipelankan. Otomatis saat melewati beberapa tahapan selanjutnya, maka kita akan merasakan manfaatnya. Sekian dari saya, bagian 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.